Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita kembali bisa mengkaji kitab Ihsa'ul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi. Di pertemuan ke berapa ini Mas Sarang? 14? 15 ya. 15 ini kita akan mengkaji tentang musik ya. Ini siapa yang musisi di sini? Ini musisi semua. Kalau malam karaokean terus. Ya. Maksudnya ada yang jago gitar siapa? Ini musingin. Musingin bukan musisi. Iya ya. Maksudnya kalau kalian di sini ada yang musisi, saya takutnya dianggapnya soto. Jadi kita berbagi ilmu ya. Kalau saya pribadi sih gitar bisa, cuman ya nggak jago, bisa aja. Lama nggak megang ya kacau lagi. Keyboard bisa juga, cuma ya nggak jago lah, nggak jago. Nyanyi bisa, drum nggak. Dua aja tadi. Dulu sih bisa suling itu bisa. 3 alat musik lah sama nyanyi. Ya zaman pesantren ya. Di sini kalian ada yang ini jadi pemain band tabok. Kita nyebutnya band tabok dulu. Jadi tabunya, Pak. Iya ya. Saya di pesantren dulu ini. Main yang kecil itu loh. Apa yang kan ada yang gede tuh, ada bass yang ini loh. Tak dung dung blang 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 blang. Itu saya dulu main itu. Iya, rebana. Ya, rebana. Dan itu kadang diundang juga kalau ada alumni pesantren nikahan kita tampil tuh. Iya. Tampil dan kemudian nggak dapat duit. Dapat santri dapat makan ya, seneng kan, anak SMP zaman SMP SMA kan. Kayak gitu. Oke ya. Jadi paling nggak ini semua musisi ya, minimal ada yang musingin tadi ya. Oke. Di permulaan mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk Abi Nasr Al-Farabi. Kemudian untuk pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, kerabat kita, kakak adik kita, dzurriyyah kita, pasangan kita, iya, kekasih kita, iya elah. Dan semua orang yang menyayangi kita dan kita sayangi. Semoga kita selalu sehat ya, rezekinya berlimpah, berkah ya kan, dan senantiasa bahagia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aduh, bentar dulu, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Halaman 60 sampai 62 insyaallah. Ilmul musiqi. Ilmu musik. Ini sebutnya musik aja ya. Sebenarnya apakah itu ilmu atau seni? Ya udahlah, kita ngikutin ini nih yang sebutnya ilmu ya. Mungkin tempo hari sudah saya sebut ke kalian juga ya. Ilmu, kalau sekarang kita nyebut ilmu, kalau di filsafat ilmu itu, ilmu yang disebut ilmu itu sains kan. Sementara di Arab itu ilmu itu bisa berbagai hal ya. Astrologi aja ilmu ya, ilmu nujum ya kan, adalah ya unpredictable sebenarnya. Padahal kalau di standar ilmiah sekarang
Tapi ini standarnya barat, yang disebut ilmu itu eksak sebenarnya ya. Sosiologi itu apakah ilmu atau enggak itu kan masih ini kan politik ya, tapi sekarang udah jadi dianggap ilmu politik ya. Ya semacam itu. Tapi ini di sini ilmu musiqi ya. Ilmu musik. Wa amma ilmul musiqi, adapun ilmu musik, fa innahu, sesungguhnya ilmu musik, yastamilu, mengandung, bil jumlah, secara global, ala ayyarifa asnafal alhan, untuk mendefinisikan, ini yu'arifa mungkin ya, ayyu'arifa mungkin, untuk mendefinisikan, mentakrif asnafal alhan, ragam melodi ya, lahan. Di sini kita artikan lahan melodi ya. Melodi bukan JKT48 ya. Tahu saya lah itu, cakep itu. Melodi. Melodi itu saya kalau di sini nggak ada definisi ya. Saya untuk banyak paham itu saya membaca bukunya ini Rosail Ikhwan Sofa, ini jauh lebih detail ini. Lahan itu apa? Saya baca sedikit ya. Di apa? Ini Al-Farabi lebih dulu daripada Ikhwanus Sofa ya. Ikhwanus Sofa di Rosailnya ini menulis risalah tentang musik lebih lengkap daripada ini. Ini lahan itu apa di sini? Sebentar, saya cari ya. Lahan adalah lahan naghmat mutawatirah. Aduh. Ini seperti yang diungkapkan Derrida. Definisi itu selalu berucut tuh istilah berucut ya. Selalu meleset, selalu ketika kita mendefinisikan sesuatu, ketemu kata baru lagi. Kata baru lagi perlu didefinisikan lagi gitu kan. Oh, di sini nih di Rosail Ikhwan Sofa yang terbitan Darus Sadir Beirut, halaman 188 nih. Musik ya, ini definisinya dulu nih. Di sini nggak ada. Kalau di ini kita ini syarahnya paling nggak kita merujuk ke sini ya. Innal musiqa berarti. Sesungguhnya musik hiyal ghina, lagu. Musik itu lagu ya. Wal musiqar, kan nanti kalau ada kata, kalau di buku ini ada musiqar, wal mughanni, penyanyi ya, musiqar ya. Wal musiqat hiya seharusnya. Hiya alatul ghina, alat untuk menyanyi ya. Ini kalau ini definisi Rasail ya. Wal ghina, lagu itu apa? Alhan ya. Tadi lahan. Melodi mu'lifah, mu'allafah. Melodi yang disusun, yang dicipta, yang dikomposisikan. Komposisi melodi itu adalah ghina. Lagu adalah melodi yang dikomposisikan ya. Alhanu mu'lafa. Lahan apa? Nah. Naghmat mutawatirah. Naghmat itu diartikan di sini not. Ya, not tahu ya? Do re mi fa. Nah, naghmat mutawatirah. Tawatur ini apa, bukan kayak apa? Tawatur itu apa ya? Ya, bukan kayak di hadis sih. Kalau di hadis apa? Mutawatir apa? Hadis. Kalau di mutawatir di hadis apa? Hadis mutawatir itu hadis yang diungkapkan oleh banyak orang, diriwayatkan banyak orang, yang tidak mungkin mereka itu berbohong gitu kan. Tapi ini mutawatir artinya apa ya? Oh ya, populer ya, boleh juga. Lahan itu ya bisa populer mungkin ya. Intinya atau lebih mudahnya rangkaian saja lah. Ini mungkin mu'lafah juga. Lahan itu rangkaian dari not ya. Sementara tadi apa namanya, lagu adalah rangkaian dari
Lahan itu tadi kita definisikan apa? Melodi, ya kan? Jadi gini nih. Apa urunutannya gini? Iya, musik. Ini yang lebih ini ya. Musik itu dari apa tadi? Sama dengan ghina ya. Sama dengan lagu. Oke. Kemudian tadi apa? Lagu ya. Lagu itu ini hasilnya ya. Berasal dari alhan ya. Ini ghina. Ya. Hina bukan kekayaan ya, tapi lagu ya. Al-ghina. Musik, musiki ya, musiki ya. Ini saya kasih panas ke atas, artinya berasal dari lahan. Lahan itu tadi apa kita artikan melodi ya, melodi ya, rangkaian melodi, rangkaian melodi. Melodi ini bahasa Arabnya lahan ya, melodi ya. Melodi itu berasal dari nahmat, not. Bener ya, not apa? Not itu gini ya. Kalau di ini loh, not do re mi fa sol la si itu. Ada kalau bahasa Inggrisnya notes sih. Oke ya. Not ya. Kayak not balok, not apa sih kalau selain not balok yang 1 2 3 apa tuh? Ini nagem. Ini nagem ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti ini apa lagi? Wan nahmat ya aswatun mutazinah. Mutazin itu berwazan ya. Suara yang bermetrum. Nah, ini tadi rangkaian not ya. Not itu berarti kan 1 do sampai do re mi fa sol la si do 7 ya. 1 sampai 7 ya. Kan 1 sampai 7. Nah, not ketika ini not aja berarti bukan ya not. Melodi berasal dari not. Nah, not itu berasal dari suara yang ini ada not adalah suara ya. Suara yang bermetrum. Artinya dasarnya dari suara ya. Saut. Nanti ini saut ada turunannya lagi nih ya. Apa nih? Misalnya di sini wasaut wa qur'un yahdusu fil hawa min tasodumil atsam ba'dhuha bi ba'd. Qur'un itu apa ya? Saya belum nyari di ini. Ini intinya hasil dari dari benturan antara jisim. Saut itu benturan jisim ya. Ini saut ya. Jadi musik itu berasal dari lahan berasal dari nagem berasal dari saut berasal dari atsam, jisim. Gitulah. Jisim kemudian sebenarnya ada 2 juga, harokah was sukun. Ya, gerak dan diam. Benturan ini kadang kan benturan misalnya kita di tenggorokan atau di hidung kita ini kan sebenarnya ada yang berbentur itu kan. Ada yang gitu-gitu kan. Atau misalnya kita mukul gini kan? Semua kan ini karena ada benturan kayak misalnya drum paling jelas tuh ya. Gitar itu kan ada tasodum, ada gesekan dan seterusnya. Nah itu. Nah ini bunyinya sedemikian rupa utamanya karena harokah. Karena ada gerak ya. Gerak di dalam waktu nanti ya. Gerak di dalam waktu. Nah, musik ini nanti kenapa dimasukkan ke dalam pembahasan ta'alim? Ta'alim di awal kita sebut ta'alim itu kan quadrivium ya, matematika. Masih ingat nggak?
Kenapa musik kok? Karena apa? Kenapa musik kok dimasukkan ke rangkaian matematika? Karena apa? Masih ingat nggak? Matematika itu kan matematika itu kan terdiri dari apa? Aritmatika, ya. Kita udah belajar nih. Kemudian apa? Geometri, ya. 3 kita yang sudah pelajari astronomi sebenarnya. 4 ini ketiga musik, keempat astronomi. Kita sudah belajar aritmatika. Aritmatika itu apa? Ilmu tentang angka, ya kan? Ilmu tentang angka. Ini angka. Ya kan? Geometri itu angka di dalam ruang, ya. Ini angka ini angka dalam ruang. Kalau musik apa? Angka dalam waktu. Ya kan? Angka dalam waktu. Ya kan, misalnya kita lihat gerak dan diam kan? Ya kan? Saya lihat do, kan? Angka, tapi kemudian memunculkan suara itu kan karena ada gerak, ada diam dalam waktu. Sementara astronomi itu angka dalam ruang dan waktu dan ruang. Kita sudahlah ini, ya. Oke, ini ngelewatin nih. Ini tambahan. Oke, pengantarnya udah gini ya. Ini kita belum mulai baca ini. Apa? Ya. Ini tadi ya, kenapa musik dimasukkan ke matematika? Karena di quadrivium isinya ini. Musik diandaikan angka di dalam waktu, ya. Oke. Tadi pertama dia mendefinisikan, memberitahu tentang ragam melodi, ya. Melodi itu tadi ketika not dirangkai sedemikian rupa, ya. Wa alama minhu yu'laf. Dari mana ia tercipta, ya. Alama minhu yu'laf. Dari mana ini melodi ini tercipta? Berarti tadi ya dari nagma, ya kan? Musik berasal dari melodi. Melodi yu'laf dari not dan saut dan seterusnya. Kaifa yu'laf? Bagaimana melodi itu disusun, ya? Bagaimana jadi lagu mawang misalnya. Nuinai, wah, itu kan sama itu apa? Melodi itu, ya kan? Melodi nggak jelas. Tapi ada notnya itu pasti kan? Karena dia bisa berulang kan? Yu'laf gitu, artinya dia diundang orang bisa nyanyi yang sama kan? Walaupun nggak jelas, artinya jelas itu. Bener ya? Mawang bener kan? Iya. Wabi ayyi ahwalin, dan dengan kondisi semacam apa, yajibu antakuna, melodi itu seharusnya ada, hatta yasiro, sehingga hatta yasiro fi'luha, sehingga tindakan dari melodi itu angfad, efektif, wa ablah, impresif, ya. Tadi ini berartinya yang dibahas adalah tentang lagu, bagaimana melodi itu disusun, dan bagaimana susunannya itu bisa efektif dan impresif, mengesankan, ya kan? Oke. Perlu diketahui Al-Farabi itu musisi, Mas. Dia filsuf yang musisi. Al-Farabi itu hidup di abad 9 Masehi, ya. 850 sampai 850 sampai 9 berapa gitu. 9, dia umurnya cukup panjang dia. Pokoknya sampai ya pertengahan abad ke-9 sampai pertengahan abad ke-10 Masehi. Dia hidup di zamannya Saifuddaulah di Aleppo,
Aleppo mana? Syria. Nah, iya. Nah, dia menciptakan alat musik, tapi nggak disebutkan nih. Ini Bu Mulhim menyebutkan bahwa dia menciptakan alat musik yang mana, dan juga musik karena ini ya, yang mana ketika Al-Farabi itu memainkan musiknya dan menyanyi, itu orang bisa ketika dia memang sengaja untuk menjadikan orang nangis semua. Itu dia main musik orang nangis semua. Atau dia pengen bikin orang ketawa semua. Bikin orang tidur bisa juga tidur gitu. Tidur karena kayak terhipnotis, bukan karena kayak ngaji kemudian ngantuk. Bukan. Tadi memang sengaja kan bisa ya, musik bikin orang tidur bisa kan? Menenangkan gitu kan? Bikin kita semangat mungkin kan? Ini di sini juga disebutkan nih di Rasail Ihwan Nusofa bahwa musik itu sangat terkait dengan jiwa ya. Sesuatu yang tidak bisa dimasuki oleh logika itu bisa dimasuki oleh musik. Makanya di sini disebutkan musik itu yang menciptakan para filsuf, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Dan agamawan itu kan juga menggunakan musik, ya kan? Al-Quran itu kan ada musiknya kan? Nah, kan? Ini loh, ada notnya kan, ada harokah, ada metrumnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya gitu kan? Itu kan gitu kan? Ada itu musiknya. Kemudian ada qiraah kan? Iya. Artinya Islam juga mengapresiasi musik. Ya minimal tadi kan kita sholat juga kan, maksudnya kalau ya, selurus-lurusnya orang imamin itu kan pasti ada lagunya kan? Pasti ada kan? Kan ada matnya kan? Gak mungkin tidak kan? Artinya ada mat, ada wakof, itu kan semua ini nih. Jadi kan harokah ini benturan jisim, ada metrumnya itu. Ada metrum itu, ada wazannya yang kita sebut sebagai tajwid. Di Kristianitas juga sama kan? Mereka saudara-saudara kita itu ketika beribadah hari Minggu itu nyanyi, ya kan? Itu karena tadi lagu itu bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, menenangkan diri, ya kan? Menjadikan kita semangat, menjadikan kita macam-macam itu kan. Marah juga mungkin kan? Dengan musik kita bisa marah itu. Anda lagi putus cinta gitu kan bisa pilih pilihan lagu itu. Bisa cari lagu yang tambah Anda terpuruk mungkin kan? Mungkin kan? Iya kan? Atau bikin Anda marah juga bisa ya kan? Itu dia. Melo-melo gitu. Ya kan tadi. Ya kan udah putus cinta, lagunya melo pula. Aduh, hancur-hancuran lah itu. Ya itu tadi. Nah ini itu Al-Farabi dikenal sebagai orang yang filsuf yang sekaligus musisi yang dengan cara hebat semacam itu. Buku dia tentang musik yang terbesar ya yang terkenal dan itu dipelajari di barat itu Al-Musiqa Al-Kabir ya. Saya nggak punya buku itu, saya punya ini. Nah, tapi ini Ihsaul Ulum ini tadi ya, walaupun hanya sedikit, ini adalah ringkasan, kurang lebih ringkasan apa yang ada di buku Al-Musiq Al-Kabir ya. The Great Music ya, The Grand of Music. Itu saya baca satu jurnal di The Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Ini Henry George Farmer tahun 1932 dia nulis The Influence of Al-Farabi Ihsaul Ulum on the writers on music in Western Europe. Yang kita baca sekarang ini kajian tentang musik di Ihsaul Ulum ini menurut Henry George Farmer di jurnal ilmiah loh ini ya, itu memberikan pengaruh pada musik di Eropa ya, Eropa Barat. Nah, artinya luar biasa ini ya. Oke tadi ya. Maka dari itu ketika Al-Farabi menulis soal musik ini ya memang sesuai dengan kemampuan dia ya, dia di core-nya ya. Walladhi yu'rafu bihadzal ismi ilmani. Yang dikenal dengan ilmu musik itu ada dua ilmu. Ahaduma, salah satu dari keduanya itu ilmul musiqi al-amaliyah. Ilmu musik praktis ya.
Wathani yang kedua, ilmul musiki an-nadhariyah. Musik teoritis. Sama ini dari kemarin sama ya, selalu praktis teoritis. Selalu gitu ya, aritmatika praktis teoritis. Geometri teoritis praktis, geometri teoritis dan seterusnya. Ini juga sama. Apa itu yang praktis? Fal musiqi al-amaliyah. Musik praktis hiyallati sya'nuha antu jada apa nih? Ini jadi apa? Asnafu, oh ya, jadi fa'il nih. Tujada ini. Antu jida asnaful alhani al mahsusah fil alat allati laha uiddat ya. Agar sekiranya ada ragam melodi yang terindrawi fil alat di instrumen-instrumen, alat-alat musik, allati laha uiddat, yang mana pada alat-alat itu melodi-melodi itu disediakan, tersedia. Imma bit-tabai, baik secara natural, alamiah, wa imma bis-sinaati, atau secara artifisial, dibuat. Fal alat at-tabi'iyah, alat yang natural, alat musik yang natural, hiya al-hanjaroh, kerongkongan, wal lahat, tenggorokan, wa ma fiha thumma al-afan, dan semua yang ada di dalam tenggorokan itu tumal anf, hidung. Wasina'iyah, alat musik yang artifisial yang dibuat, hiya mithlu al-mazamir wal aidan. Mazamir dan aidan itu artinya sama, seruling, flute ya. Wa ghairiha ya. Mithlu wa ghairiha, dan selain daripada itu. Tadi musik praktis itu adalah melodi yang terdapat di alat-alat yang mungkin memunculkan melodi baik secara natural maupun artifisial. Yang natural tadi hal-hal yang ada di tubuh kita ya, hidung, mulut, tenggorokan dan seterusnya. Perut ya, suara perut itu sebenarnya tetap di sini ya. Sebenarnya suara perut itu kan tetap di sini ya. Tapi ada ya, suara perut itu orang gini tapi sebenarnya dari mana? Saya nggak tahu itu. Suara perut itu yang kita tahu suara perut kerucuk-kerucuk ya. Lapar ya. Kan suara perut dan seterusnya itu. Itu yang alamiah, artinya sesuatu yang muncul. Sementara yang buatan ya seperti tadi, seruling ya. Ini mazamir wal aidan artinya sama. Saya harus nyari di kamus juga. Oh, ternyata sama itu artinya field. Selama ini yang saya tahu seruling itu bahasa Arabnya nai. Kalian pernah dengar lagu itu? Lagunya Fairuz. Atini Naya. Ya, itu lagu favoritnya Gus Dur itu. Yang nyanyi Fairuz, bukan Fairuz Indonesia ya. Yang nyanyi Fairuz, yang ngarang liriknya Khalil Gibran. Dan bagus tuh, kalian bisa cari yang ada liriknya dan kemudian ada artinya. Lagunya gini, Atini nayya wa ghanni fal ghina sirrul wujud wa aninu nayya baqa ba'da ayyafnal wujud. Atini nayya wa ghanni, berikan kepadaku seruling dan menyanyilah. Fal ghina sirrul wujud, lagu adalah rahasia keberadaan segala yang ada. Wa aninu nayya baqa, dan lengkingan suara seruling itu tetap ada ba'da ayyafnal wujud, setelah wujudnya tidak ada. Nah itu lagu itu akhir-akhirnya bagus itu.
Atini naya wa ghanni wan sadaan wadawa. Yang terakhir tuh. Atini naya wa ghanni wan sadaan wadawa. Berilah aku seruling dan menyanyilah wan sadaan wadawa, dan lupakanlah obat dan penyakit. Innaman nasu suturun, sesungguhnya manusia itu seperti tulisan. Kutibat lakin bima, ditulis tapi dengan air. Luar biasa itu kan? Liriknya luar biasa itu. Hal takhottal ghaba mithli mangzilan dunal kusur. Itu cerita tentang apa? Orang yang terlunta-lunta kan, Ahlul Gibran juga virus orang Lebanon. Apa namanya? Korban perang saudara kan? Itu mereka jadi terlunta-lunta, dan itu lagu itu bagus. Nah, di situ saya tahu kata nai ya kan, tapi di sini ternyata ada kata lain aidan sama mazamir, mizmar ya. Oke. Wasahibul musiqi al-amaliyah. Orang yang menerapkan atau praktisi musik praktis, innama yatasawwaru an-nagham, dia mengkonsepsikan atau membayangkan not ya, wal alhan dan melodi, wa jami'a lawahikiha dan segala hal yang mengiringi keduanya itu, ala annaha fil alat, bahwa not dan melodi ini berada di alat-alat musik ya, di alat-alat allati minha ta'awwada ijadaha, yang mana alat-alat itu terbiasa menghadirkan not dan melodi. Nah, ini praktisi itu hanya ya yang namanya praktisi kan, ya nyanyi-nyanyi aja, gitu kan? Saya dia gitu. Kemudian main musik tadi, gitar yang gitar aja. Itu praktisi itu, Mas. Paling tidak kita rata-rata kalau kalian bisa gitar, bisa nyuling ya masih dalam tataran itu. Kita artinya belajar ilmu musik praktis. Itu hatta kalau kalian misalnya ini kursus musik ya, kursus piano, itu sebenarnya kita masih belajar musik praktis ya. Karena kita mengandaikan melodi atau not itu terdapat di alat-alat musik ya. Nah, yang kedua, wan nadoriyah atau musik nadoriyah, musik teoritis, yu'ta ilmaha wa hiya ma'kulah, memberikan ilmu tentang musik itu, tentang lahan dan seterusnya. Apa ini? Rujuk domir ke apa ini? Memberikan ilmu tentang musik ya, wa hiya ma'kulah, dan ilmu itu sifatnya rasional. Artinya ini hal yang bisa diteorikan dan sifatnya rasional. Kalau rasional itu artinya apa? Ya tidak terkait dengan alat tertentu ya. Musik sebagai musik ya. Wa yu'ti asbaba kulli ma ya'talifu minal alhan. Dia memberi musik teoritis ini memberikan sebab-sebab bagaimana melodi-melodi itu tersusun. Kenapa melodi ini bisa mengakibatkan orang misalnya nangis, saya gitu kan. Bisa orang semangat. Misalnya lagu-lagu kayak Mars itu kan bikin orang semangat kan? Itu kan? Mas Banser ya kan? Itu Mas. Atau kalau misalnya himne itu kan kita jadi agak merenung ya kan? Itu kenapa kok itu bisa kayak misalnya lagu Ibu Guru kan, terpujilah wahai engkau ibu, itu kan kita nangis, atau misalnya apa yang itu kan bisa orang tersentuh kan. Nah ini tadi ini sebab-sebab kenapa dia dirangkai sedemikian rupa dan bisa mengakibatkan respon psikis tertentu ya kan. La ala anna fi madah, tidak di mana melodi atau not itu terdapat di dalam materi tertentu, wala apa tadi
Bal alal itlaq, melainkan secara mutlak. Yang dibahas melodi dan not secara absolut, tidak dikaitkan dengan materi tertentu. Wa ala annaha muntazi'ah an kulli alatin wa an kulli madatin. Yang mana not melodi itu ya, alhan tadi ya. Melodi itu independen dari alat ataupun materi tertentu, ya. Wa ya'khuduha ala annaha masmu'ah alal umum, ya. Ini seseorang menggunakan melodi itu bahwa melodi itu adalah sesuatu yang terdengar secara umum. Wa min ayyi alatin ittafaqat wa min ayyi jismin ittafaqat. Dan dia ini artinya muntazi'ah min ayyi juga ya. Dia bisa, yang terdengar itu bisa muncul dari alat manapun yang selaras baginya dan pada jism apapun yang menyelarasinya. Artinya ini tadi kalau yang teoritis, yang praktis itu mengkaitkan musik dengan alat tertentu, baik itu natural maupun artifisial. Sementara yang teoritis itu membahas musik sebagai musik, membahas melodi sebagai melodi, membahas not sebagai not. Misalnya gini, kenapa not itu cuma 1 sampai 7, ya kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si kan? Ya kan? Ya kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ya kan? 7. Padahal kan angka ada 9, kenapa 7? Misalnya gitu, Mas. Ya kan? Kenapa kemudian ininya, atau misalnya ini A B C D E F G, ya kan? Itu namanya kunci kan sama kan? A B C D E F G, hanya 7, misalnya gitu. Ya, kenapa ya hanya cuma G, ya kan? Huruf sampai Z, gitu kan? Kok enggak? Ya, itu sebagai contoh. Membahas soal tadi melodi dan not secara independen, secara absolut. Wa yanqasimu ilmul musiqi an-nadhari ila ajza'i udma khamsa, ya. Ilmu musik yang musik teoritis, ya. Ini musik ada 2 tadi ya. Praktis, ini terkait dengan alat, ya. Ini teoritis. Teoritis ini nanti ada 5. Ya. Ada 5 nih. Teoritis itu independen. Non alat ya, non alat gitu aja ya. Ini ada 5. 1 2 3 4 5. Oke. Awaluha, yang pertama al-qaul, diskursus ya, wacana fil mabadi al-awwaliyah, prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip awal. Allati sa'nuha, yang kondisi prinsip itu antus ta'mala, sekiranya dipakai fi istikhraji ma fi hadal ilmi, untuk mendefinisikan, mengeluarkan, menderivasikan atau mengeluarkan sesuatu di dalam ilmu ini, ilmu musik. Wa kaifal wajhu, dan bagaimana sisi fi istimali tilkal mabadi, menggunakan prinsip-prinsip itu. Wa bi ayyi tariqin, dan dengan cara apa tastambitu hadhihi sinaatu, metode apa ilmu musik ini mengambil kesimpulan. Wa min ayil asya, dan dari hal apa, wa min kam syai'in, dan berapa banyak hal taltaimu yang selaras, wa kaifa yambagi, dan bagaimana seyogyanya ayakunal fahisu, peneliti amma fihi, sesuatu yang terdapat di dalam ilmu itu. Yang pertama ini bisa dibilang kajian tentang prinsip-prinsip ilmu musik ya. Bagaimana ilmu, seperti yang tadi kita bahas inilah ya. Melodi, not, gitu. Sampai kemudian ini saut itu apa? Kalau di buku Rosailnya dijelaskan detail ini. Saut, harokah,
tadi ya, tasodum, jism itu dijelaskan. Yang mana kalau misalnya kita kursus musik kan nggak dibahas itu kan? Kita kan nggak sampai kemudian kenapa not itu cuma sampai 7, do sampai 1 sampai 7, ya kan? Sampai G doang, itu kan nggak bakal dibahas itu. Kalian kursus musik kemudian bahas gitu, ngapain? Ini saya mau belajar gitar, nggak ada urusan itu kan? Nah, yang pertanyaan artinya filsafat musik, Mas. Ada nih Mas, apa namanya? Saya dulu punya kawan di UI, filsafat UI itu dia disertasinya tentang filsafat musik, ya kan? Teori-teori tentang musik. Ya. Ini bukan sekedar misalnya ini musik jazz apa, belum, lebih dasar lagi daripada itu semua, ya. Tentang contohnya kayak di sini nih. Ini contoh misalnya bahasan tentang filsafat musik ya. Di buku apa namanya, buku Rosail Ivan Sofa ini misalnya ini, fasun fi talawuni taksirotil angham, ya, pasal tentang ragam pengaruh not, tuh kan. Faslun fi nawadir al falasifah fil musiqi, pasal tentang hal-hal yang hal yang unik yang diungkapkan oleh filsuf tentang musik. Apa nih misalnya? Tanasubil a'dab ala usulil musiqi. Apalagi haqiqatun nahmat al-aflaq, ya kan? Anal harokat aflaq nahmat kan nahmatil idan tadi. Bahwa gerakan horizon apa namanya cakrawala langit itu menyelarasi seperti not-not di dalam seruling, gitu kan. Usul alhan wa qawanin tadi kan. Tadi intinya hal-hal yang sangat teoritis tentang musik, yang mana itu mungkin di Indonesia sekolah musik ada nggak sih Mas? Yang saya tahu sih kayak di Inggris ada itu sekolah musik khusus musik. UNJ aja pasti ya, pasti ada itu ya. Nah itu pasti belajar tuh filsafat musik. Ya. Kita belajar filsafat nggak sampai bahas itu juga Mas? Enggak lah, kita nggak ada itu filsafat musik. Oke. Kemudian yang kedua, wathani yang kedua, al-qaul fi usuli hadhis sina'ah. Wacana tentang ini dasar-dasar ya. Dasar-dasar ilmu musik. Ini jauh lebih ke bawah lagi ya. Wa al-qaul yaitu diskursus fi istighrajin nadam, untuk mengeluarkan not ya. Wa kam ada duha, berapa jumlah not kayak tadi ya. Wa kaifahiyya, bagaimana not itu muncul, misalnya tadi do, re, mi, kemudian do yang ada titiknya itu kan lebih tinggi, oktavnya lebih tinggi ya gitu. Wa kam asnafuha, berapa ragam itu not ya. Yubayinu nasaba ba'duha ila ba'd, membahas tentang relasi atau rasio antara satu notasi dengan notasi yang lain. Wal baraghin ala jami'i dzalika, dan demonstrasi atau bukti-bukti tentang semua itu ya. Bagaimana keselarasan antara not satu dengan yang lainnya. Wal qaul fi asnafi awda'iha, wacana tentang ragam posisi-posisi notasi ya. Watartibatiha, dan susunannya atau strukturnya, allati biha tasiru muwati'atan, yang mana dengan susunan dan posisi dan susunan itu notasi itu menjadi bisa berkolaborasi. Mutawati'ah itu berkolaborasi. Li ayyahudal ahidu minha, sehingga seorang yang mau mengambil notasi itu masya'a, bisa mengambilnya secara sekehendaknya, fayarkabu minhal alhan, sehingga dia bisa menyusun darinya melodi ya. Ini yang kedua adalah dasar-dasar musik ya. Ini ilmu teoritis yang kedua. Kalau ini filsafat musik jauh lebih ini. Kalau ini dasar-dasar musik. Dasar-dasar musik. Oke. Not itu apa namanya, jauh lebih praktis daripada filsafat musik. Kalau filsafat musik tadi membahasnya
filosofi di baliknya. Ilmu misalnya tadi musik awal pengajian saya menyebut musik itu ilmu atau bukan ilmu atau seni. Saya gitu kan. Sinaah atau ilm. Di sini kan kadang disebut sinaah, kadang ilm. Nah, itu. Pembahasan soal itu masuknya ke filsafat musik. Tapi kalau dasar-dasar musik itu membahas soal tadi not, bagaimana not ini menjadi melodi. Nah, gitu. Ya kan? Not itu ada berapa? Kemudian oktav, misalnya gitu. Oktav 1 itu seberapa? Oktav 2 seperti apa? Nah, gitu, Mas. Dasar-dasar musik. Ketukan misalnya kan? Ada ketukan 2/2, ya kan misalnya. Dan seterusnya. Ada ketukan-ketukan. Atau mungkin belajar soal not balok, misalnya gitu kan? Not balok dan seterusnya. Itu ini yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga mana tadi? Watsalis al-qaul fi mutabaqati, wacana tentang keselarasan ma tabayyana fil usul bil aqawil wal barakhin. Keselarasan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam prinsip-prinsip dasar tadi melalui diskursus dan demonstrasinya ala asnafi alat, pada ragam alat as-sinaah. Alat itu ad-dulaha, as-sinaiyah sorry. Alat-alat artifisial yang disediakan untuk notasi dan melodi tadi. Wattikhadhiha kullaha fiha ya. Dan menjadikan prinsip-prinsip musik itu, dasar-dasar ilmu itu terdapat di dalam alat musik. Wad'uha minha alat takdir, dan posisi dasar-dasar prinsipal tadi pada alat musik sesuai dengan ukuran wa tartib aransemen alladzi tubuyina fil usul, yang telah dijelaskan di dalam dasar-dasar ilmiah. Artinya ini yang ketiga ini adalah pembahasan tentang aplikasi dasar-dasar musik kepada alat musik, ya. Aplikasi ini ke dalam alat musik, ya. Di ilmu yang kedua seorang diajari tentang teorinya lah, ya. Teori tentang notasi, oktav, ketukan dan seterusnya, ya. Sementara yang di ketiga itu bagaimana semua tadi itu diterapkan di alat musik, saya gitu. Misalnya odo di sini, misalnya kita belajar itu loh, keyboard itu kan misalnya G, itu kan misalnya dan seterusnya kan, yang dipencet 3 loh itu Mas, ya kan? Itu kan 3 ke sini pindah terus kan. Nah, itu sama tadi. Bagaimana suatu yang notasi tadi kemudian dipraktekkan ke alat musik. Yang keempat, al-qaul fi asnaf al-iqa'at at-tabi'iyah allati hiya auzanun nagam. Diskursus tentang ragam iqa'at. Iqa'at itu ritme, ya. At-tabi'iyah yang natural, allati hiya auzan, yaitu metrum an-nagam, notes. Ini ritme dan tentang ritme dan metrum. Ukuran-ukurannya ini, ya. Nanti ini masuk di dalamnya seperti yang tadi misalnya himne, ya kan? Kalau di sini kan baru kalau yang di posisi yang ketiga ini kan kita belajar tentang, kalau belajar gitar itu ini ini G, saya gitu kan. Ini D minor, ya. A minor, A mayor dan seterusnya, ya kan? Kalau ini yang keempat ini mulai ada metrumnya, misalnya lagu lupa-lupa itu apa? C A minor, D minor ke D, J lagi, itu Mas.
Nah, itu ritme. Artinya, oh ini kalau lagu ini setelah kunci ini kan biasanya udah ada ini ya kan? Udah ada alurnya kan Mas? Ya kayak misalnya orang orang udah jago main musik itu kan langsung saya mulai dari apa? Kuncinya apa? G. Kayak gitu kan? Dia udah tahu deh, habis kesini langsung pindahnya kemana? Nah gitu Mas. Itu artinya kalau orang yang sudah terlatih itu artinya udah menguasai yang ini Mas. Menguasai yang keempat, ritme metrum. Metrum itu ukurannya itu kan. Gak mungkin loncat kalau terlalu jauh kan nggak mungkin tuh kan. Pasti dia ada kayak keselarasannya itu. Kan? Ini ritme, oke? Masih tentang alat musik ini. Terkait dengan ritmenya lah ya. Ritmenya sedemikian rupa. Yang kelima, yang terakhir, wal khamis, yang kelima, fi ta'lifil alhan fil jumlah. Menyusun melodi secara global ya. Ini sudah mulai melodi. Tsumma ta'lif al-alham al-kamilah. Kemudian menyusun atau mengkomposisi melodi yang sempurna, wa ya al-maudu'ah fil aqawil asy-syi'riyah, yang disetting di dalam pernyataan-pernyataan puitis. Ala tartibin wa intidom, secara tertib dan sistematis. Wa kaifiyatu sighatiha, dan mempelajari kaifiyat aja lah ya. Wa yata'allam al-kaifiyah sighatiha, dan mempelajari tentang cara mengungkapkannya. Bihasbi ghardim minal aghradil alhan, sesuai dengan tujuan melodi ya. Wa tu'arrifu al-ahwal allati yasiru biha anfat. Yang kelima ini juga mendefinisikan, menjelaskan kondisi-kondisi yang mana melodi itu menjadi lebih efektif dan lebih impresif fi bulughil ghardi, untuk mencapai tujuan alladzi lahu umila, yang mana dengan tujuan itu dia dibuat. Yang kelima ini baru lagu ini Mas ya. Ini tentang lagu ini. Ya. Bagaimana cara membuat lagu? Ya. Kalau di sini ini susunannya sudah pasti itu kan ya. Setelah kunci ini larinya ke kunci apa dan seterusnya. Di sini sudah terkait dengan, kalau yang lagu ini sudah terkait dengan apa? Dengan puisi, ya kan? Sebenarnya kan lagu itu kan puisi toh. Kan lirik. Nah, ini tadi. Lirik, membuat lirik, bagaimana ini metrumnya sudah bukan lagi metrum ini. Metrum metrum musik, tapi di sini metrumnya adalah mulai terkait dengan itu loh, kalau di arut itu bahar-bahar, mulai itu. Di sini sudah mulai nih. Iya, bahar tawil dan seterusnya itu kan ada ketukannya itu kan. Faulun ma failun, faulun ma fa, ini saya gitu kan. Dan seterusnya. Nah, ini kalau lengkap belajar musik, ini Mas Danis, 5 ini Mas. Jadi biasanya kita nggak sampai belajar filsafat musik ya. Yang kita pelajari sekarang sebenarnya ini, yang kita pelajari saat ini, ya ini Mas, filsafat musik ya. Filsafat musik artinya kita membahas musik sebagai musik secara teoritis ya. Sementara tadi dasar-dasar musik biasanya dipelajari ketika kita mau kursus lah ya. Itu kan pasti dikasih tahu tuh. Aplikasi juga sama ya kan. Not ini semua ada 7 misalnya gitu kan. G. Nah, itu kemudian ini loh, ayo mulai kita praktek ya kan. Baru kemudian ritme, metrum ini udah mulai advance itu kan. Mulai setelah ini susunan, biasanya kan ada susunan tuh Mas ya. Saya kalau G nanti larinya kemana gitu kan. Nah, kalau lagu ini udah advance juga sebenarnya. Bagaimana kita membuat lagu, misalnya kita mengkomposisi lagu ragam, misalnya ini kalau jazz misalnya gitu kan, dangdut, pop dan seterusnya. Ragam itu nanti kemudian kita liriknya seperti apa dan seterusnya.
Oke, itu hari ini yang kita bisa pelajari tentang musik. Ada yang mau ditanya? Tadi kan tanya Pak. Nggih, Tadi kalau misal yang di level kelima tadi digambarkan termasuk puisi termasuk itu sebenarnya digambar ketika di abad ke-7 di wilayah Jazirah Arab, bukannya tradisi tentang tiba-tiba orang berpuisi terus menampilkan secara umum tuh hal yang biasa kan Pak ya. Nah, saya tentang Quran sih Pak, ketika digambarkan ya Quran bisa jadi dikatakan di level 5 itu kan Pak, ketika Quran membacanya secara praktis gitu Pak. Iya. Bisa dikatakan ke yang kategori sudah kelima itu nggak sih Quran? Al-Quran di titik tertentu Ada liriknya, ada nada tanda 4 dan 5 mas. 4 dan Kurang lebih sih. Ada metrumnya kan? Tajwid itu metrum itu. Bener kan? Ini kan ada mat tobi'i ya kan, mat jaiz munfasil kan itu kan, iklab kan itu kan, dengung saya idgham saya gitu-gitu kan. Itu kan ada ritmenya itu. Nah, gitu. Walaupun enggak tapi utamanya belajar ritme ini di qiraah kan, misalnya bayati gitu-gitu kan, ya kan. Ya Al-Qur'an utamanya sih di sini Mas emang. Terus menyambung itu sebenarnya karya-karya orang zaman dulu, entah itu pasca abad ke-7, pasca Nabi Muhammad itu sebenarnya ya sebenarnya orang-orang yang bikin dalam tanda kutip sama dengan Quran bukan hal yang biasa Pak ya. Orang punya lirik puitis kayak itu bukan hal yang biasa berarti Pak. Betul. Apa namanya? Nabi Muhammad itu mengagumi para puisi para sastrawan pra-Islam. Saya pernah nulis kok itu desakralisasi sejarah Islam. Saya meresensi bukunya Sayyid Al-Qumni. Judulnya Daulah Islamiyah Hizbul Hashimi wa Ta'sis ad-Daulah al-Islamiyah. Partai Bani Hashim, bukan Hashim Asy'ari ya. Bani Hashim ini Nabi Muhammad dan pembentukan negara Islam. Nah, itu di situ disebutkan tentang bagaimana Nabi Muhammad itu memuji para sastrawan, dan beberapa sastrawan Arab klasik itu juga sebenarnya mereka kan tidak semuanya pagan, ada yang Hanafiyah juga. Ada satu puisi yang mirip Qul Huwallahu Ahad itu ada loh. Ada. Nah, yang ingin saya katakan artinya ya sebenarnya bukan sesuatu yang baru apa yang diungkapkan Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang baru. Artinya bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Artinya ada dasar-dasar budaya di mana orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu ya puitis, ya kan? Mereka juga ketika membaca ya walau alam ya, karena zaman dulu belum ada rekaman ya kan, belum ada audio ya. Tapi paling tidak kan ketika membaca ini ada susunannya sedemikian rupa ya. Apa yang menjadikan Al-Qur'an itu extraordinary ya, berbeda daripada karya-karya sastra sebelumnya. Salah satunya adalah Al-Qur'an itu bukan puisi juga bukan prosa, ya kan? Padahal kan dulu pilihannya kan cuma dua itu, nasr atau syiar, kan itu kan? Karya sastra itu kalau nggak nasr, syiar. Syiar itu bermetrum, ya kan? Syair. Nasr itu prosa, ya kan? Al-Qur'an itu apakah syair? Mirip, bisa iya mirip, tapi tidak 100% toh. Kalau syair itu kan ada metrumnya yang pasti, tapi Al-Qur'an kan nggak selalu kan? Kadang panjang, kadang pendek kan gitu kan? Nah, panjang pendeknya kan agak ngaco dalam tanda kutip, tidak konsisten. Artinya mirip puisi tapi bukan puisi, ya kan? Kemudian apakah Al-Qur'an itu dengan demikian nasyar? Prosa, mirip prosa tapi puitis, ya kan? Maka Al-Qur'an disebut sebagai prosa yang puitis, ya kan? Puisi yang prosais, ya kan? Beyond, sekarang sudah banyak ya orang nulis
nulis prosa tapi puitis, ya kan? Atau juga sekarang puisi-puisi yang kayak prosa juga ada kan, panjang kan? Puisi apa sih itu yang itu iya itu kan kayak esai puisi, itu kan kurang lebih Al-Quran itu kan kayak esai puisi kan, puisi esai, gitu. Ada catatan kakinya kalau puisi esai kan, itu mas. Ya paling tidak kan al-fadlu lil mubtadi ya. Keutamaan bagi yang pendahulu. Al-Quran mendahului itu, ya kan? Puisi yang prosais. Kemudian tidak hanya puitis dan prosais, kontennya juga dahsyat gitu loh, ya kan? Kontennya itu berisi lah. Tidak sekedar indah didengar, tapi mendalam isinya. Nah, itu sebagai contoh. Contohnya misalnya gini loh, Al-Fil ya kan? Itu kan surat Al-Fil kan ada Musailamah Al-Kadzab itu kan berusaha untuk meniru kan. Wah, kalau bikin gitu aja gue bisa gitu kan kalau bahasa kitanya kan. Kemudian Al-Fil, anfuhu tawil misalnya gitu kan. Nah, gitu kan. Artinya gitu kan. Gajah belalainya panjang, ya gitu kan, kemudian badannya besar, ada metrumnya sedemikian rupa, tapi isinya apa? Sementara Al-Fil di Al-Quran itu kan ada kisah di dalamnya, ada kisah, kemudian singkat tapi isinya luar biasa. Misalnya ini, surat yang paling pendek apa? Al-Kautsar ya kan, itu kan dasar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hal yang banyak. Al-Kautsar itu artinya macam-macam ya, ada yang mati telaga dan sebagainya. Tapi dari kafir aja lah, anugerah yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholat dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang memusuhimu itu akan terputus. Mana? Singkat padat tapi efeknya kira-kira apa? Ada metrumnya kan? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Semua akhirnya. Ya kan? Puitis kan? Pendek, puitis, isinya keren enggak kira-kira? Apa yang bisa dicerap dari itu, Mas? Kira-kira. Apa efek yang mungkin? Kalau kita membacanya dengan penghayatan ya. Kalau pendek, apa kira-kira? Itu apa, Mas? Apa efek yang mungkin timbul dari itu? Ada ini enggak? Ada sugesti enggak? Sugesti loh itu, ya kan? Untuk apa? Untuk kita bersyukur, ya kan? Yang Allah berikan ke kamu itu banyak. Atau Allah akan memberikan yang banyak padamu. Itu kan, ya kan? Saya kalau membaca itu di sholat, itu ya saya ada optimisme itu. Sungguhnya Allah udah masih banyak kepadamu dan akan memberikan yang banyak untukmu, ya kan? Maka kemudian mendekatlah kepada Tuhan, ya kan? Salat dan berkurban itu artinya kan lebih dekatlah kepada Tuhan. Orang yang jahat kepadamu akan rontok semuanya, ya kan? Itu kan sebenarnya ini loh, sugesti. Ayat yang sedemikian pendek cuma tiga ayat dan itu satu nafas saja kita bisa ya selesai ya. Tapi tadi Mas, tidak mengikuti metrum, ya kan? Tapi dia akhir katanya itu semua dan isinya dahsyat. Jadi memang itu tadi Mas. Pada satu sisi benar yang dikatakan oleh Mas Faik bahwa sebelum Al-Quran hal-hal yang sifatnya bermetrum, yang puitis, lagu, itu ya biasa. Ya mereka suka nyanyi. Al-Quran di titik itu memang ya dalam tanda kutip sesuatu yang sesuai dengan budaya yang ada. Tapi Al-Quran beyond, melampauinya. Dengan cara tadi, paling tidak dia bukan puisi dan bukan sastra, bukan prosa. Ya. Tapi dua-duanya. Ada unsur prosa, ada unsur puisi. Dan tidak hanya sastrawi nyastra saja, tapi juga konten full gitu ya.
punya isi yang mendalam, isinya inspiratif, yang bisa menjadikan orang optimis, bisa menjadikan orang marah juga mungkin ya, takut dan seterusnya, semacam itu. Jadi di titik itu memang sebenarnya ya Al-Quran dasar. Ada ayat tentang ini kan yang menantang para penyair kan ya. Buatlah satu ayat ya kan, di Al-Baqarah juga. Tapi itu menurut kalian itu tantangan itu apakah menjadikan kita surut atau kita maju? Konteks melawan. Nah itu tadi kan, kalau kalian bikin satu saja silahkan ya kan, tapi Anda nggak bakal bisa bikin semacam yang itu. Selama ini kan orang kan, kita nggak akan bisa menyayangi Al-Quran, misalnya gitu. Kemudian mundur atau maju. Maju artinya, ayo bikin kayak Al-Quran gitu. Bagi sastrawan malah maju, Mas. Kalau konteksnya untuk menyayangi Al-Quran, mungkin kayak misalnya Al-Qadar, itu untuk mungkin bukan sekali ya. Orang Muslim Al-Qadar dan penyair dulu nggak mungkin buat kayak Muslim Al-Qadar setaraf yang tadi kan Anfuhu Tawil ya. Itu terlalu mudah atau nggak mungkin ecek-ecek seperti itu. Betul. Mungkin tujuan ayat itu ada yang bilang kalau Muslim Al-Qadar dibikin kayak orang bego itu bikin syair seperti itu. Iya, untuk menandingi Al-Quran. Karena kalau tujuannya bukan untuk menandingi Al-Quran, mungkin bisa buat yang lebih indah gitu. Betul. Tapi karena tujuannya untuk menandingi Al-Quran atau membuat seperti Al-Quran, Allah bikin nggak bisa gitu. Makanya ditantang bahkan sampai minta pertolongan manusia atau jin pun dibuat nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Itu tadi. Memang, tadi saya sebut juga sama. Selama Al-Qadab bikin ayat itu dan ya apaan itu kan, cek-cek banget kan. Tapi tadi ada sebagian orang akhirnya kemudian nggak akan mampu kita menyainginya. Akhirnya kemudian ya udah selesai dengan Al-Quran. Nah itu tapi sebagian penyair itu justru malah tertantang gitu. Al-Quran itu keren. Sebenarnya itu ini loh, kayak tantangan yang kemudian bukan justru kita surut gitu loh. Seharusnya nih kan. Al-Quran keren nih. Prosa, bukan sastra, tapi meaningful. Kita memang nggak mungkin nyanyi gitu. Tapi paling tidak apa? Berusaha untuk membuat karya yang sebagus Al-Quran. Walaupun nggak akan mungkin menyamai. Ya, misalnya gini, Al-Quran dari zaman Nabi sampai sekarang dicetak udah berapa eksemplar. Mana ada buku yang kayak Al-Quran kan? Artinya kita misalnya sekarang bikin karya bikin antologi puisi gitu kan, nggak bakal menyaingi itu kan sebagai hal yang sederhana itu. Tapi paling tidak gini, ada buku ini karyanya Adonis, judulnya Alkitab wa Afaqul Kitabah. Adonis itu bukan Denis Mas, itu penyair Syria tapi hidupnya di Perancis. Kemudian di Perancis juga ada satu sastrawan, saya bacanya dari bukunya Adonis itu, yang dia menulis karya sastra le livre, buku ya kan, Alkitab ya kan. Itu artinya gini, mereka ini terinspirasi oleh Al-Quran dan kemudian membuat quote and quote karya yang seperti Al-Quran. Tapi bukan dalam pengertian yang kayak Musailamah tadi Mas Fahad. Kalau Musailamah kan, gitu aja gue bisa. Kemudian sombong dan nyari itu. Jadi kalau ini mengambil inspirasi dari Al-Quran sehingga menciptakan karya yang bagus gitu. Nah itu menurut emak saya, tantangan dari Al-Quran itu adalah semacam semacam motivasi. Bagi saya itu semacam motivasi agar kita bisa
tidak sekedar meneladani dan menjalankan apa di Al-Quran, tapi juga berkarya yang mendekati lah kalau bisa seindah Al-Quran. Nah, tapi itu juga orang saat ini sudah berusaha. Artinya sebenarnya kita sudah berpegangan pada kitab yang dahsyat itu, dan seyogyanya kita bisa menghadirkan karya seindah Al-Quran. Contohnya misalnya gini, Al-Quran itu dengan bahasa yang bagusnya itu bisa menjadikan kita punya bahasa Arab yang bagus loh, ya kan? Salah satu kehebatan Al-Quran itu dulu saya punya guru namanya Kiai Lambrijidi, dulu bahasa Arabnya bagus. Beliau memberi nasihat ke kami, kalau kalian ingin bahasa Arabnya bagus, ya rajin-rajin baca Al-Quran. Gitu. Karena di Al-Quran itu kan uslub-uslubnya bagus kan. Kemudian kita ubah saja uslub itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya? Susunan kalimatnya itu kan bagus ya. Misalnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan? Itu kan apa artinya? Cukuplah Tuhan sebagai sebaik-baiknya pengayomku, kan gitu kan? Itu kan bisa kita ubah jadi apa? Hasbiyaki wa ni'maz zaujah. Itu saya. Cukuplah kamu sebagai sebaik-baiknya istri, gitu kan? Atau misalnya apa? Ya sebagai itu tadi. Kalau dulu saya di pesantren itu sering mata pelajaran insya itu kayak gitu mas. Ya, ayat Al-Quran, kemudian kita ganti redaksinya dengan kalimat-kalimat yang bagus dengan susunan yang kurang lebih sama. Nah itu akhirnya Al-Quran itu seyogyanya tidak menjadikan kita sebagai orang yang malah pengecut, yang mundur. Justru baliknya, sebagai inspirasi. Tidak hanya untuk bertindak bagus, tapi juga berkarya secara bagus. Itu sih. Itu saja ya. Udah lewat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.